Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Awabin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan sore ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah yang berupa sehat jasmani dan juga sehat rohani kita, sehingga kesehatan-kesehatan yang diberikan oleh Allah ini dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, baik dalam bentuk ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah merupakan ibadah wajib yang harus kita lakukan, dan apabila kita meninggalkan maka kita akan mendapatkan dosa dan tentunya kita akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ibadah ghair mahdhah ini adalah ibadah-ibadah yang sifatnya adalah sunnah, dan itu adalah sebagai pelengkap untuk menutupi kekurangan-kekurangan di dalam ibadah mahdhah atau ibadah wajib kita. Maka kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita ini tentu sudah selayaknya wajib kita syukuri dengan ucapan bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan iring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena nabilah yang besok di yaumul qiyamah akan kita nantikan syafaatnya. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kajian ini atau kajian di bulan suci Ramadan ini, seakan menceritakan tentang sebuah kisah sahabat Rasulullah SAW, dan semoga kisah ini nanti bisa dijadikan sebagai sebuah ibrah, bisa dijadikan sebagai sebuah teladan, dan juga bisa dijadikan sebagai sebuah renungan kita semua untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu sahabat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama yaitu Sa'ban. Jadi sahabat itu, sahabat Rasulullah itu adalah bernama Sa'ban. Sa'ban itu memiliki
sifat yang sangat aneh. Jadi watak yang sangat aneh. Bahkan Nabi sendiri dan juga para sahabat yang lainnya itu terheran-heran terhadap apa yang dilakukan oleh Sa'ban, atau sifat yang dimiliki oleh Sa'ban, atau karakter yang dimiliki oleh Sa'ban. Sa'ban itu memiliki keunikan. Jadi setiap hari ketika dia datang ke masjid, ketika dia menunggu sholat 5 waktu, maka Sa'ban itu selalu lebih awal. Jadi Sa'ban itu ketika datang di masjid itu belum adzan, itu Sa'ban sudah datang ke masjid. Bahkan ketika Sa'ban datang ke masjid itu justru dia itu ketika duduk itu di paling depan, namun di sisi yang paling pojok. Ini hampir setiap hari dilakukan oleh sahabat Sa'ban. Maka orang-orang itu sampai ini, sampai hafal apa yang dilakukan oleh Sa'ban itu. Jadi sebelum adzan dia sudah ada di dalam masjid, bahkan dia menanti untuk melakukan sholat fardu itu. Dia adalah ada di pojok masjid. Ini adalah Sa'ban, sahabat. Ini menjadi aneh, menjadi pertanyaan. Nah, tapi suatu ketika ketika sholat subuh, biasanya Sa'ban itu jam 3 itu sudah ada di dalam masjid, sudah melakukan sholat tahajud, bahkan sudah melakukan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Nah, maka pada suatu hari ini Sa'ban itu ketika sholat subuh ini tidak ada, bahkan Rasulullah sudah datang itu untuk mengimami. Ini Sa'ban juga belum hadir di dalam masjid, tidak seperti biasanya. Maka ini sehingga Nabi terheran-heran. Bahkan Nabi sempat menanyakan kepada para sahabat. Bahkan Nabi juga sempat menunda pelaksanaan sholat subuh berjamaah untuk menanti Sa'ban itu. Ditakutkan Rasulullah bisa jadi Sa'ban masih dalam perjalanan, sehingga ditanyalah para sahabat, apakah ada yang tahu di mana Sa'ban? Kenapa dia belum datang ke masjid? Ini Rasulullah sampai semacam itu. Ya. Maka lama ditunggu tidak datang, hampir menjelang pagi, artinya waktu sholat subuh hampir habis. Maka Sa'ban juga belum datang juga, sehingga Rasulullah pada waktu itu langsung melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, sehabis sholat subuh, maka Rasulullah menanyakan lagi. Jadi, apakah Sa'ban ada mengikuti sholat berjamaah? Maka para sahabat yang makmum pada waktu itu menjawab bahwa Sa'ban juga belum hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka Rasulullah bertanya lagi, adakah yang tahu di mana rumah Sa'ban? Maka ada salah satu sahabat yang saat itu menjawab, ya Rasulullah, saya tahu di mana rumah Sa'ban. Maka tolong saya diantar untuk ke rumah Sa'ban itu. Maka sahabat itu mengantar Nabiullah Muhammad untuk datang ke rumah Sa'ban. Maka diperkirakan dari subuh, sehabis sholat subuh itu, perkiraan kalau sini sholat subuh selesai karena tadi mengalami keterlambatan di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, maka diperkirakan itu adalah jam 5 pagi.
Jadi Rasulullah dari Madinah menuju ke rumah Sa'ban itu adalah sampai ke rumah Sa'ban itu diperkirakan adalah jam 8 pagi. Jadi hampir 3 jam perjalanan Sa'ban itu. Dari rumahnya ke masjid itu hampir setiap hari melakukan perjalanan untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, pada waktu itu ketika sesampai di rumahnya Sa'ban, maka diketuklah pintu itu oleh Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum. Namun yang keluar bukanlah Sa'ban, yang keluar adalah istri dari Sa'ban tersebut. Maka ditanyalah, Rasulullah bertanya kepada istri Sa'ban, mana Sa'ban? Biasanya Sa'ban adalah melakukan sholat berjamaah 5 waktu rutin, bahkan sebelum adzan pun Sa'ban sudah ada di dalam masjid. Kenapa hari ini Sa'ban tidak datang ke masjid? Maka saat itulah istri dari Sa'ban itu mengatakan bahwa Sa'ban telah meninggal dunia, yaitu tadi malam Sa'ban meninggal dunia. Artinya apa? Artinya sebenarnya kematian itu kita tidak ada yang tahu, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu wa idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yasta'dzimun. Jadi kematian itu tidak bisa diajukan, bahkan ditunda sedikit pun itu tidak akan bisa. Maka Sa'ban sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Saat itulah Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun ada pertanyaan yang ditanyakan oleh istri Sa'ban kepada Rasulullah SAW, yaitu pertanyaan itu ada 3 hal yang ditanyakan oleh istri Sa'ban kepada Rasulullah itu. Jadi istri Sa'ban itu bercerita bahwa ketika Sa'ban akan meninggal dunia itu ada 3 ucapan yang diucapkan oleh Sa'ban. Yang pertama adalah waduh, kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Ini yang diucapkan oleh Sa'ban. Waduh, kenapa kok tidak lebih jauh lagi? Jadi ketika menjelang ajal itu Sa'ban mengucapkan itu yang pertama, yaitu waduh, kenapa tidak lebih jauh lagi? Sedangkan ucapan yang kedua yang diucapkan oleh Sa'ban adalah waduh, kenapa tidak semuanya? Dan ucapan yang ketiga yang diucapkan oleh Sa'ban adalah waduh, kenapa tidak yang baru? Inilah yang ditanyakan oleh istri Sa'ban kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa suami saya ketika ajal mau menjemputnya dia mengucapkan waduh, kenapa tidak yang jauh? Waduh, kenapa tidak semuanya? Dan waduh, kenapa tidak yang baru? Ini menjadi aneh ucapan ini. Ucapan ketika menjelang ajal itu, ini ucapan yang sangat aneh. Maka saat itulah Rasulullah menyampaikan kepada istri Sa'ban bahwa kenapa Sa'ban di awal kata ketika dia meninggal dunia itu adalah mengucapkan waduh, kenapa tidak yang jauh? Artinya apa? Artinya adalah kenapa rumahku dari jarak masjid yang ditempuh saat itu oleh Sa'ban, yang dari rumahnya sampai Masjid Nabawi itu 3 jam. Bayangkan Bapak Ibu, untuk menuju ke masjid itu menempuh perjalanan sampai 3 jam. Itu yang dilakukan oleh Sa'ban setiap hari. Maka saat itu Sa'ban ketika mau mati itu, ketika mau wafat itu, ditunjukkan amalan-amalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu akan menunjukkan
amalan seseorang itu ketika sakaratul maut. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan setiap hari ya, di dunia ini, maka di akhir hayatnya itu atau kebiasaan kita itu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibaratnya itu adalah ya, Allah akan memutarkan videonya, memutarkan rekamannya, perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang baik, yang istiqomah, yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Ini. Maka saat itu, kenapa Sa'ban mengucapkan, waduh kenapa tidak yang jauh? Karena Sa'ban saat itu adalah ditunjukkan pahala yang sangat luar biasa yang didapatkan oleh Sa'ban ketika dia melakukan perjalanan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Seandainya rumah atau jarak rumah dari masjid itu lebih jauh, maka Allah akan memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, bahkan surga yang sangat luar biasa. Wong dia hanya melakukan perjalanan untuk sholat berjamaah itu hanya 3 jam dari jarak rumahnya saja. Allah memberikan surga yang begitu indah. Apalagi saat itu ya saya lebih jauh, maka pasti Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan yang sangat lebih. Maka dia mengatakan, waduh kenapa tidak yang jauh. Inilah yang diucapkan oleh Sa'ban. Jadi ada penyesalan ya, ada penyesalan. Sedangkan yang kedua ya, yang diucapkan oleh Sa'ban adalah, waduh kenapa tidak semuanya ya. Ini ternyata ketika Sa'ban saat itu di Masjid Nabawi itu, Sa'ban adalah membeli roti ya. Membeli roti saat itu, roti yang sangat besar, karena rotinya orang Arab itu berbeda dengan roti orang Indonesia ya. Jadi kalau orang yang pernah ke Arab ya, yang pernah menunaikan ibadah haji umroh itu akan tahu ya. Jadi rotine ya, wong Arab ibaratnya nak gombalan kucing mati ya. Saking bedine ya. Jadi kalau nak ningalin luar biasa, ibaratnya sa'alu ya, wedi luar biasa ya. Niku roti ini yontek ngarap ya. Bermangan roti ya mangan sego ya, yontek ya, yontek itu wong Arab. Jadi saat itu ketika Sa'ban sehabis sholat subuh ya, itu di pagi hari itu, karena Sa'ban merasa lapar ya, maka Sa'ban membeli roti. Adalah seorang pengemis ya. Ada seorang pengemis yang saat itu duduk di teras ya, di teras masjid ya. Maka Sa'ban membagi roti itu, yang separuh dikasihkan pengemis, yang separuhnya lagi ya, yang sebagian lagi adalah dimakan Sa'ban sendiri. Maka saat itu Sa'ban pada waktu ketika akhir hayatnya, ketika nazak pada waktu itu, diputarkanlah video itu ya, amalan itu diputar oleh Allah ya. Maka saat itu ketika diputar itu, Sa'ban juga diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah ya, yaitu surga yang mengalir jernih air tersebut, bahkan tumbuh-tumbuhan yang sangat hijau, pohon-pohonan yang tumbuh dengan buah-buah yang sangat lezat pada waktu itu. Maka saat itulah Sa'ban mengucapkan, waduh kenapa tidak semuanya. Seandainya semuanya, maka pasti Allah akan memberikan lebih kenikmatan yang saya dapatkan ketika besok di surga ini. Sedangkan yang ketiga
Kenapa Sa'ban mengucapkan, waduh kenapa tidak yang baru? Ya. Maka saat itu ketika Sa'ban akan berangkat ke masjid, yaitu di pagi hari menjelang subuh itu, karena di musim dingin, maka Sa'ban itu adalah memakai baju baru. Jadi memakai baju baru. Nah, ketika memakai baju baru, karena saat itu musim dingin, bahkan anginnya adalah sangat kencang, ditakutkan Sa'ban nanti bajunya itu adalah kotor, terkena debu. Maka Sa'ban itu memakai dua baju, yang dalam pakai baju baru, sedangkan yang luar pakai baju yang sudah jelek, artinya baju lama, tapi bersih pada waktu itu. Nah, ketika di perjalanan, maka Sa'ban itu menemui seorang pengemis itu lagi yang sedang kedinginan. Maka saat itulah Sa'ban memakaikan bajunya, namun bukan baju yang baru, namun yang dipakaikan adalah baju yang lama. Maka pada waktu itulah di akhir ajalnya, Sa'ban ditunjukkan oleh Allah, maka dia berkata, waduh kenapa tidak yang baru? Seandainya yang baru, maka pasti Allah akan memberikan lebih kenikmatan kepada saya. Inilah Bapak Ibu, dari kisah ini tentunya kita dapat mengambil hikmah atau mengambil pelajaran atau ibrah apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sa'ban, bahwa setiap amal perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ketika kita beramal baik, pasti Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Ketika kita berperilaku jelek, maka pasti Allah juga akan mengirimkan kejelekan-kejelekan kepada kita. Maka kalau di dalam Al-Quran disebut bahwa itu sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi, ibaratnya adalah qudrat, atau sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita tentu tahu bahwa kita sudah kedatangan bulan suci Ramadan, bulan di mana bulan yang penuh dengan hikmah, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang, dan bulan di mana kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka di dalam Al-Quran, Allah menyebutnya, Allah memanggilnya orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu tidak dipanggil secara keseluruhan. Jadi di dalam Al-Quran itu panggilan menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman saja, bukan kepada semua manusia. Hal itu ditunjukkan di dalam Al-Quran, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayuhan nas, namun panggilan itu adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayuhan nas. Nah, oleh karena itu ternyata panggilan ini hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Kenapa hanya diperuntukkan bagi orang yang beriman? Karena tujuan dari puasa di bulan suci Ramadan ini adalah agar manusia mendapatkan derajat mutakin,
yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak semua orang ya yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini tidak semua orang beragama Islam itu melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ya. Banyak orang yang mengaku bahwa dia mengaku dirinya beriman pada Allah, dirinya adalah beragama Islam, namun orang-orang tersebut tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Salah satunya adalah puasa di bulan suci Ramadan ini. Ini yang jadi persoalan. Ya. Jadi ibaratnya kalau kita sebut bahwa ya agama itu, ya agama orang yang mengaku bahwa dirinya itu beriman dan juga Islam, itu hanyalah ya ada di dalam KTP saja. Namun realnya orang tersebut tidak ya beriman, tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang semacam ini ya, orang-orang yang mengaku bahwa dirinya itu beriman namun tidak mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam Al-Qur'an disinyalir yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, bahwa di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa Pak Ibu? Yaitu penyakit munafik. Jadi penyakit munafik itu penyakit yang sulit untuk diobati, karena dari ayat awal sudah jelas bahwa wa minan nasi mayaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir. Saya itu beriman kepada Allah, namun ternyata mereka itu mengaku bahwa dirinya beriman namun tidak mau menjalankan perintah Allah. Artinya sering kita sebut orang yang semacam itu hanya kamuflase. Ya, jadi antara lisan dengan hati tidak sama. Maka ini adalah penyakit yang sangat berat. Ya, maka sampai Allah menyebutnya yaitu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradu. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya, yaitu penyakit munafik. Nah, maka bulan puasa ini jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Karena puasa ini yang akan memberikan pahala secara langsung adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu yang memerintahkan secara langsung Allah, yang memberikan pahala secara langsung berhadapan manusia dengan Allah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu. Maka inilah ya, karena puasa, ibadah puasa itu yang tahu adalah si pelaku dengan Allah semata. Kalau sholat ya, pasti semua orang tahu kita sholat ya. Membayar zakat semua orang tahu kita membayar ya zakat ya. Naik haji semua orang tahu kita naik haji. Bahkan membaca 2 kalimat syahadat pun kita tahu bahwa pasti kita membaca 2 kalimat syahadat ya. Tapi puasa ini ya, ini yang tahu hanyalah kita dan Allah. Maka puasa itu satu ya. Kenapa puasa itu adalah puncaknya adalah derajat mutakin? Karena satu, puasa itu adalah mendidik manusia menjadi orang yang jujur. Jadi dengan puasa itu orang akan terbiasa, akan terdidik menjadi pribadi yang jujur. Itu adalah dengan berpuasa. Nah, jadi seandainya kesadaran manusia, ya, kesadaran kita dalam hidup, ya, kita itu ya hidup misalnya ya
setiap hari berperilaku jujur, maka tidak ada yang namanya perbuatan jelek, itu tidak ada. Bahkan kerusakan alam tidak akan pernah ada. Ya, kerusakan alam yang ada itu diakibatkan karena kita tidak jujur. Ya, kita tidak jujur. Karena kita berperilaku tidak jujur itu imbasnya adalah kepada perilaku atau perbuatan kita sendiri, bahkan juga berdampak kepada masyarakat secara luas. Itu adalah perilaku yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. Contohnya apa? Contohnya banyak, Bapak Ibu. Ya, kayak korupsi, kolusi, nepotisme, itu adalah perilaku-perilaku yang tidak jujur. Seandainya orang itu memiliki kepribadian, ya, soimin, orang yang berpuasa, maka perilaku jujur itu akan muncul pada jiwanya, bahwa saya selalu diawasi oleh Allah, apa yang saya lakukan dilihat oleh Allah. Ya, jadi kita tidak akan dibutakan oleh perilaku-perilaku yang tidak baik. Sedangkan yang kedua, puasa itu adalah melatih kita untuk menjadi orang-orang yang disiplin. Ya, orang-orang yang disiplin. Ini sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya. Jadi puasa itu melatih kita menjadi orang-orang yang disiplin. Contoh, misalnya di dalam dunia kerja, itu orang berpuasa itu atau orang yang sedang bekerja itu menggunakan konsep orang yang sedang berbuka. Berbuka itu mendahulukan, ya. Dan orang yang sedang pulang kerja itu adalah menggunakan konsep orang yang sedang sahur. Sahur itu adalah mengakhirkan. Maka kalau orang bekerja, ya, berangkat itu adalah gasing, yaitu menggunakan konsep buka. Bahkan pulangnya menggunakan konsep sahur, yaitu mengakhirkan. Maka tidak ada yang namanya adalah korupsi waktu, ya. Nah, persoalannya adalah kita itu memang kepribadian suimin kita itu, ya, kepribadian puasa kita itu memang kurang, ya. Maka pernah saya sampaikan bahwa apa yang dikatakan oleh Muhammad Abduh itu, anna yadhuru Islam fil baris walakin anna la yadhuru Islam fil Indonesia. Saya itu melihat Islam itu justru ada di Paris, bukan ada di Indonesia. Kenapa demikian? Karena, ya, padahal orang-orang Paris itu adalah orang yang betul-betul tidak beriman, orang yang tidak beragama. Namun kepribadiannya itu sungguh mencerminkan kepribadian soimin, kepribadian Islami. Kenapa demikian? Karena kejujuran ada di sana, kedisiplinan ada di sana. Tapi kita lihat coba, ya, saya tuh kadang prihatin. Contoh, ya, dalam kedisiplinan melaksanakan sholat, ya, itu saya yakin, ya, tidak hanya saya, ya, mungkin Bapak Ibu dalam kedisiplinan melaksanakan sholat juga kurang. Ya, betul. Ya, jadi pada waktu misalnya, ya, adzan, ya, Pak Umar sudah adzan, ya, paling musik urung subhanallah, kan gitu, ya. Padang wis subhanallah, ya, musik urung koma. Ya, itu adalah menjadi kebiasaan kita di dalam kehidupan ini. Nah, ini yang melatih diri kita itu menjadi tidak disiplin, ya, tidak disiplin. Bahkan kalau dalam konteks kejujuran saja, ya, dalam konteks kejujuran, ya, orang Indonesia juga ketika misalnya, ya, suatu misalnya HP atau apa kita ketinggal di tempat-tempat umum, itu dalam waktu 5 menit sudah hilang pasti, ya. Tapi kalau di negara-negara yang sedang berkembang kayak di Paris, ya,
itu ketinggalan barang ya berapa hari tidak akan pernah geser sedikit pun dari tempatnya. Inilah kenapa negara kita itu menjadi tidak maju. Kenapa negara kita itu menjadi tidak bisa berkembang? Karena negara kita itu banyak didomisili sebenarnya orang beragama, orang yang tahu agama, namun tidak mengamalkan nilai-nilai ajaran yang ada di dalam agama Islam. Ini adalah kelemahannya, adalah semacam itu. Maka sampai ya, artinya tadi Muhammad Abduh mengatakan bahwa anna yadhuru Islam fil baris walakin anna la yadhuru Islam fil Indonesia. Saya melihat Islam itu ada di Paris, namun saya tidak melihat Islam itu adalah ada di Indonesia. Nah, maka ibadah puasa ini sebenarnya adalah cara Allah ya. Cara Allah untuk melatih hambanya, cara Allah untuk melatih umatnya agar menjadi insan-insan yang baik, insan-insan yang disiplin, dan insan-insan yang jujur. Maka ini adalah hikmah, artinya pertama yang akan kita dapatkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Sedangkan hikmah yang kedua, dengan kita menjalankan puasa di bulan suci Ramadan ini kita akan mendapatkan rahmat dari Allah ya. Akan mendapatkan kecintaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita yang sangat menarik ya. Ketika kita ungkap, ada seseorang yang ahli dalam bidang ibadah, bahkan dia hidup saat itu adalah 500 tahun hidupnya untuk beribadah menyembah kepada Allah. Namun mereka, orang itu tidak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru malah dia adalah ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia adalah ahli dalam ibadah. Nah, persoalannya kenapa orang itu yang ahli ibadah justru dimasukkan ke dalam neraka? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam surganya Allah? Karena dia berpikir bahwa dia bisa beribadah itu bukan karena kasih sayang Allah, bukan rahmat dari Allah, namun dia berpikir bahwa ketika dia beribadah itu adalah ya dari dirinya sendiri, maka itu tidak baik ya. Maka Bapak Ibu ya, ketika beribadah itu kita harus berpikir, saya bisa beribadah untuk datang ke masjid, saya bisa melakukan puasa di bulan suci Ramadan, saya bisa ya melakukan sholat berjamaah, itu sebenarnya adalah kasih sayang dari Allah, Pak Ibu. Seandainya Allah tidak memberikan kasih sayangnya kepada kita, maka mustahil kita bisa beribadah. Maka derajat orang yang beribadah dengan derajat orang yang memiliki kasih sayang itu lebih tinggi derajatnya orang yang memiliki kasih sayang. Jenengan ibadah mempeng ya. Ibaratnya sholat sunnah tidak pernah ketinggalan, sholat jamaah tidak pernah ketinggalan ya. Puasa sunnah tidak pernah ketinggalan, tapi kasih sayangnya panjenengan kok tidak ada, maka ibadah sampean tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kasih sayang itu, rahmat itu menjadi penting. Contohnya adalah kasih sayang itu akan memunculkan kepedulian sosial ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kasih sayang itu, rahmat itu akan memunculkan, akan membentuk kepribadian sosial, akan membentuk kepekaan sosial. Itu adalah kasih sayang. Nak wong ibadah kok, sholat kok, tapi tidak pernah kepedulian sosialnya tidak ada, maka menjadi jelek. Contoh, misalnya
sampean panjenengan sedoyo misalnya tetangga tidak bisa makan, tetangga tidak memiliki apa-apa sampean sregep ibadah tapi tanggane gak iso mangan, tidak muncul kepedulian sosial, maka sampean yang akan masuk neraka yang paling pertama. Pernah saya sampaikan bahwa pager mangkok kuwi luwih kuat daripada pager tembok, Bapak Ibu. Pernah itu saya sampaikan. Artinya apa? Memberi kepada tetangga. Jadi misalnya jenengan setiap hari bisa memberi makanan, memberi sayur saja kepada tetangga, itu luar biasa daripada sampean sugih temboke magrong-magrong omahe gedhe tapi medit pelit bin serai maka Allah justru tidak menyukainya. Oleh karena itu ini kepedulian puasa adalah membentuk kepedulian sosial. Maka Rasulullah menyatakan di dalam hadisnya bahwa orang yang mau memberikan makan misalnya terhadap orang yang berpuasa, orang yang mau memberikan makan terhadap tamu, orang yang memberikan makan terhadap tetangga yang tidak memiliki makanan, maka Allah akan membangunkan rumah di surganya Allah. Ini luar biasa. Jadi Allah berjanji bahwa orang-orang yang memuliakan tamu, orang-orang yang mengasih makan kepada orang yang sedang kelaparan, kalau dalam konteks ini itu disebut adalah mustami'il ji'an, orang-orang yang sedang kelaparan, itu akan dibangunkan rumah di surganya Allah. Ini sungguh sangat luar biasa. Inilah yang diberikan oleh Allah. Maka puasa tadi yang pertama, puasa adalah menciptakan yaitu kedisiplinan. Puasa menciptakan kejujuran. Puasa menciptakan rahmat. Puasa menciptakan kasih sayang. Selain itu juga puasa ini juga menciptakan atau mengajari manusia itu untuk saling memaafkan, memberikan ampunan. Maka sering disebut bahwa awalnya puasa itu adalah rahmat, tengahnya adalah maghfirah, dan yang terakhir adalah irhum minan nar, dijauhkan dari api neraka. Maka dalam puasa ini kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap manusia tentu memiliki kesalahan. Setiap manusia tentu memiliki dosa, Ketika manusia memiliki kesalahan, ketika manusia memilih dosa, maka kewajiban kita sesama manusia harus saling memaafkan, memberikan ampunan. Kadang kita misalnya ada tetangga salah dengan kita, untuk memberikan maaf sulitnya luar biasa. Betul. Sulit wong wis nglarake atiku Kadang orang semacam itu itu tidak diperbolehkan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jenengan kok neng-nengan selama 3 hari kok tidak ora takon-takonan, maka jenengan tidak akan pernah dimasukkan surganya Allah. Maka sungguh sangat Islam itu sebenarnya betul-betul mengajarkan kebaikan. Islam itu mengajarkan rahmat. Islam itu mengajarkan untuk saling memberikan maaf. Inilah yang diajarkan hikmah kita melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, di samping itu juga orang yang sedang berpuasa itu akan dinantikan surganya Allah, akan dirundukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang berpuasa. Jadi selalu dirindukan oleh Allah.
Para ulama, bahkan para ustadz, para dai telah menyampaikan bahwa al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafari. Surga itu merindukan 4 perkara. Merindukan 4 orang. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah ini yaqra'ul Qur'an. Orang yang mau membaca Al-Qur'an. Nah, di bulan puasa ini juga Allah artinya Al-Qur'an turun juga di bulan puasa. Maka bulan puasa ini di samping kita mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah, kita dijauhkan dari nerakanya Allah. Bahkan di bulan puasa ini pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, bahkan setan-setan dibelenggu. Maka di bulan puasa ini juga ada yaitu ulang tahunnya, yaitu Al-Qur'an, yaitu ada nuzulul Qur'an. Maka ini menjadi jadi Al-Qur'an itu jangan hanya sekedar dipajang, okay? Jadi kadang kita memiliki Al-Qur'an itu hanya dipasang di rumah saja, hanya untuk menunjukkan identitas kita bahwa kita sebagai seorang muslim. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah, nawir buyutakum bi qiraatil Qur'an. Terangilah rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Jadi jangan dijadikan sebagai pajangan. Sedangkan yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah itu adalah wahafidul lisan. Orang yang senang tiasa menjaga lisannya. Maka puasa itu kita juga hanya jangan sampai puasa untuk menahan lapar dan dahaga saja. Kita harus puasa menjaga lisan kita. Maka sampai turune wong poso kan ibadah. Itu sebenarnya apa? Sebenarnya daripada wong poso ngrasani tanggane, ngrasani wong elek-elek wong, lebih baik tidur. Luwih apik turu Kalau turune wong poso ibadah, tapi terus aja turu terus aja. Tetep kudu ibadah, kerja, tetep kudu salat, Jadi itu, menjaga lisan kita. Maka kita harus betul-betul menjaga lisan kita, dalam puasa agar kesempurnaan puasa kita betul-betul terjaga. Jangan sampai kita dalam puasa kita mendapatkan sudah lapar, sudah dahaga, namun ternyata kita hanya mendapatkan itu saja, pahalanya tidak kita dapatkan. Maka harus menjaga lisan kita, perilaku kita. Insya Allah dengan menjaga lisan kita, perilaku kita, maka puasa kita akan menjadi sempurna itu. Nah, sedangkan yang ketiga adalah mujtamil ji'ah yang tadi saya sampaikan, orang yang mau mengasih makan kepada orang yang sedang kelaparan. Maka tradisi takjil yang ada di masjid-masjid, di kantor, bahkan di jalan-jalan yang ada itu sebenarnya mengamalkan ajaran ini, mujtamil ji'an itu. Nah, mujtamil ji'an itu sebenarnya itu ketika kita mengasih makanan kepada orang-orang yang sedang kelaparan itu tidak hanya dilakukan di bulan suci Ramadan saja, namun bisa dilakukan setiap hari Jumat. Itu akan menjadikan berkah dalam kehidupan kita. Jadi itu. Maka Abdurrahman bin Auf yang dijuluki dengan tangan emasnya itu, oleh seseorang, semua orang itu, Abdurrahman bin Auf itu orang yang tidak pernah miskin, orang yang sangat kaya. Ternyata apa amalannya? Amalan dia itu setiap hari adalah sedekah, dan setiap hari Jumat maka Abdurrahman bin Auf itu adalah mengasih makan kepada orang-orang yang kelaparan.
Maka Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang sangat kaya, orang yang sangat kaya. Bahkan dia itu ya, sampai menangis karena dikatakan oleh Rasulullah, ya Abdurrahman bin Auf, kamu itu besok akan masuk surga itu orang yang paling terakhir sendiri. Maka ketika mendengar ucapan itu, ya Abdurrahman bin Auf itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya akan masuk surga yang paling terakhir? Karena kamu kaya. Orang kaya itu hisabnya paling banyak, hitungannya paling banyak. Ya, maka karena kekayaan kamu itu membuat besok ya kamu akan dimasukkan surganya Allah paling terakhir. Maka Abdurrahman bin Auf itu kan selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, muga-muga aku dikai dadi wong miskin, dadi wong ra duwe. Itu doanya Abdurrahman bin Auf setiap hari. Ya. Namun Allah tidak pernah memberikan kemiskinan kepada Abdurrahman bin Auf itu. Ya. Pernah ya ketika ya di Madinah itu ya ada tanah yang sangat luas ya. Saat itu tanah itu tidak laku ya, tidak laku. Dan ternyata ada ya, saat itu dijuallah kapling-kapling untuk apa? Untuk membuat toko-toko. Nah, ketika Abdurrahman bin Auf ya, orang tidak mau membeli tanah, dia beli ya dengan harga yang sangat murah. Dan ketika Madinah itu terjadi perubahan yang sangat besar, maka ternyata tanah yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu ketika dijual mendapatkan keuntungan banyak. Dan juga pernah terjadi ketika saking banyaknya uangnya Abdurrahman bin Auf itu ya, itu kurma-kurma busuk ya, kurma-kurma bosok itu dibeli oleh Abdurrahman bin Auf itu ya. Maka ternyata di sebuah wilayah di kerajaan itu ada penyakit, namun yang bisa disembuhkan dengan apa? Dengan kurma busuk ya. Maka datanglah saat itu ya, utusan dari raja itu untuk menemui Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, ini kurma-kurma busuk kamu yang dulu ketika Abdurrahman bin Auf itu membeli kurma itu dengan harga yang murah karena busuk, orang pun tidak mau, dikasih tidak mau. Namun saat ada penyakit ya, ternyata obatnya adalah kurma busuk ya. Wah, saat itulah dibelilah kurma itu dengan harga yang sangat tinggi. Maka Abdurrahman bin Auf tidak bisa miskin saat itu ya. Jadi sampai dia itu berdoa, ya Allah ya, kapan aku iso dadi wong miskin. Nah awake dhewe donga kapan aku dadi wong sugih ya. Berbeda dengan Abdurrahman bin Auf. Ini adalah ya, kisah nyata ya, yang disampaikan oleh di dalam kitab itu. Maka orang yang memberikan sedekah, orang yang memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, orang yang memberikan makan kepada fakir miskin itu tidak akan pernah terkurangi hartanya. Maka justru Allah akan menambah kekayaan kita. Maka kita dalam puasa itu kita diajarkan tidak boleh medit ya, tidak boleh pelit. Kita diajarkan untuk bersedekah, memberikan makan, kita keluarkan ya. Di samping kita akan dibangunkan rumah di surganya Allah, maka dengan memberikan makanan kepada orang-orang yang sedang berpuasa itu, maka Allah akan melipat gandakan ya, rezeki kita. Dan yang terakhir ya, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah saumu fi sahri Ramadan. Maka orang-orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu semuanya ya, marilah ya, mumpung kita masih awal di bulan suci Ramadan ini ya, kita betul-betul mengisi ya, bulan suci Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif, kegiatan-kegiatan yang baik, kegiatan-kegiatan yang dapat menghantarkan kesempurnaan kita, yaitu di puasa di bulan suci Ramadan. Tentunya harus kita isi dengan amalan-amalan
yang baik. Contohnya adalah membaca Al-Qur'an. Yang kedua adalah melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid maupun di musola. Karena orang yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid itu Allah akan melipat gandakan pahalanya. Jadi kesempurnaannya adalah itu, puasa itu kesempurnaannya adalah dengan cara menjalankan sholat tarawih secara berjamaah di masjid, bukan dikerjakan di rumah. Ya boleh memang dikerjakan di rumah, namun utamanya adalah dikerjakan di masjid secara berjamaah. Kenapa demikian? Sholat berjamaah itu akan menunjukkan kebesaran umat Islam, akan menunjukkan artinya kebersamaan umat Islam. Maka datangnya bulan suci Ramadan, orang berduyun-duyun ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah itu menunjukkan bahwa kita adalah betul-betul mengagungkan agama Islam. Jangan sampai justru ketika kita hanya di awal-awal saja, Bapak Ibu, kita giat untuk misalnya baik itu puasa, kadang ngomong poso pertama netok karo akhir, kadang pertama tengah akhir, kadang ono sing posone kaya ngono, ada yang misalnya dalam puasa sholat tarawihnya nanti minggu pertama itu penuh tapi minggu kedua sopnya sudah mengalami kemajuan mburi wis kosong. Itu jangan sampai, justru pahala-pahala yang kita dapatkan, kesempurnaan dalam bulan puasa ini adalah kita melaksanakan sholat tarawih secara terus menerus, secara kontinu. Kalau ibu-ibu bisa dimaklumi karena ada halangan. Tapi ketika bapak-bapak kok melaksanakan sholat tarawih tidak secara berjamaah, ini berarti menunjukkan keimanannya sedang turun. Namun insya Allah di bulan suci Ramadan ini keimanan kita akan selalu meningkat, Ibu. Jadi wong nak bulan poso imane insya Allah dhuwur terus. Jadi ritmenya dhuwur tinggi terus Tapi nanti setelah bulan puasa itu imannya sudah mulai kendor turun. Nah, saat ini misalnya ngaji mesti makan, sholat jamaah pasti berangkat, baca Al-Quran pasti dibaca. Tapi nanti setelah bulan-bulan selanjutnya itu kita kadang sudah mulai jenuh. Justru malah di akhir-akhir kita menuju kesuksesan itu adalah setelah ukuran kita menjadi orang yang bertakwa itu justru setelah bulan suci Ramadan, bukan saat ini. Derajat keimanan kita, derajat ketakwaan kita itu diukur justru malah setelah bulan suci Ramadan. Kira-kira awake dhewe iki nak ber bulan suci Ramadan wi cek gelem maca Al-Qur'an apa ora, cek gelem sedekah apa ora, cek gelem salat jamaah apa ora. Lah nek ukurane kok jenengan misalnya melihat tonggo teparu yang tadinya puasa di bulan suci Ramadan mau mengeluarkan sedekahnya, mau salat berjamaah, mau ikut ngaji, tapi setelah bulan suci Ramadan, misalnya sudah bulan Syawal, kok wis ora gelem salat jamaah, wis ora gelem ngaji, berarti imannya hanya ada di bulan suci Ramadan, ketakwaannya hanya ada di bulan suci Ramadan. Artinya sudah mulai turun. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hampir 1,5 jam kita sudah ngaji. Semoga apa yang saya sampaikan ini adalah bermanfaat bagi kita semua, dan semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, terutama adalah di hari ini kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf ya apabila dalam penyampaian saya ada kekurangan, ada kesalahan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.